Waktunya kentongan. Anda masih bersama Perursatu RRI Kupang, kanal inspirasi pendengar. Dan kalau kita lihat beberapa hari belakangan ini, kondisi kita di Kota Kupang mendung-mendung saja ya. Tapi di beberapa tempat, beberapa daerah itu ada yang hujan dan lumayan berkabut. Kita mendapat informasi beberapa waktu lalu melalui program Kentongan bahwa kita sekarang ini sudah mulai memasuki musim kemarau. Nah, tapi kita juga kemudian bertanya, kenapa di tengah kemarau tapi masih ada hujan? Apakah memang ini sesuatu yang normal atau memang kita belum memasuki musim kemarau? Atau masuk musim kemarau tapi bagaimana di tengah-tengah kok ada hujan begitu? Ini yang akan kita perbincangkan malam hari ini di program Kentongan. Kita tersambung dengan forecaster dari Stasiun Klimatologi Kupang, Ibu Niluh C.C. Rahayu. Ibu Niluh, selamat petang. Iya Pak, selamat petang juga. Iya, terima kasih untuk waktunya berbagi petang hari ini. Kita mau cerita ini tentang hujan di musim kemarau, kok bisa begitu? Apakah memang ada keluhan atau informasi dari masyarakat NTT tentang kondisi kita di Nusa Tenggara Timur yang berdasarkan informasi kita sudah mulai memasuki musim kemarau? Silakan Ibu Niluh. Iya Pak, dari 23 zone yang ada di NTT, memang 22 diantaranya itu sudah memasuki musim kemarau. Namun ada satu zona yang belum memasuki musim kemarau, yaitu zona musim 262. Di mana zona 262 ini meliputi wilayah Kupang bagian utara dan Timur Tengah Utara bagian barat. Lalu kenapa di musim kemarau itu masih bisa terjadi hujan? Sebenarnya bukan semata-mata musim kemarau itu tidak ada hujan sama sekali. Iya. Karena faktor yang men-trigger untuk bisa terjadi hujan itu ada banyak. Seperti misalnya suhu muka laut yang kita tahu itu merupakan driver utama sebagai pensuplai uap air. Kemudian ada faktor angin. Lalu ada fenomena-fenomena iklim yang mendukung untuk terjadinya pembentukan awan hujan seperti adanya La Nina, kemudian MCO, dan lain-lain. Nah, berdasarkan monitoring yang kami lakukan, La Nina sendiri memang sudah mulai melemah. Yang diperkirakan akan netral pada periode Juli, Agustus, hingga September. Sedangkan anomali suhu muka lautnya yang terpantau di sekitaran NTT dalam seminggu terakhir itu memang dikategorikan hangat dengan kisaran anomalinya itu 0,5 Celcius sampai 1,25 Celcius. Dengan nilai aktual suhu muka lautnya itu 28 sampai 30 Celcius. Kemudian ada lagi nih Pak, faktor lainnya, yaitu MJO, Median Julian Oscillation, di mana MJO ini artinya pergerakan osilasi aktivitas konveksi yang bergerak dari barat ke timur, tepatnya itu dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik, yang biasanya itu aktif sekitar 30-40 hari. Nah, MJO-nya sendiri ini masih aktif di sekitaran Samudra Hindia bagian barat, yang diprediksi awal Juli itu sudah sampai ke wilayah Indonesia. Namun aktifnya di Indonesia itu tidak akan berlangsung lama. Prediksinya itu aktif hanya 7 hari. Di awal Juli ya? Ya, awal Juli Pak. Oke. Kemudian ada lagi faktor lain, dilihat dari monsun Australianya. Monsun Australianya ini saat ini memang sedang lemah dengan indeks 1,09. Kemudian diprediksi juga sampai awal Juli itu kondisinya tetap lemah. Iya. Seperti yang kita tahu, monsun Australia ini biasa disebut dengan angin monsun timuran yang identik terjadi periode kemarau. Iya. Khususnya di wilayah NTT. Melemahnya monsun Australia ini, ternyata monsun Asia kita itu aktif. Dengan kondisi yang ya cukup kuat,
Di mana monsun Asia ini kan kata lainnya berupa angin baratan Iya. yang identik dengan musim hujan. Nah, kondisi monsun Asia yang menguat ini diprediksi juga berlangsung hingga awal Juli. Oke, dari faktor-faktor yang Ibu Nilu sebutkan tadi, sebenarnya faktor yang paling berpengaruh terhadap hujan yang turun mungkin di saat musim kemarau ini, memasuki musim kemarau ini, seperti apa Ibu Nilu yang paling berpengaruh? Kalau kita berbicara yang paling berpengaruh, kayak misalnya cuma pilih salah satu tuh sebenarnya nggak bisa. Oh, tidak bisa ya? Karena antara lautan dan atmosfer itu saling berinteraksi. Iya. Jadi nggak mungkin atmosfer saja yang bergerak, tapi lautan itu masih sifatnya normal. Kendati pun sebenarnya kalau misalnya hujannya hanya terjadi di daerah pegunungan juga, suhu muka laut tetap diperhitungkan di situ, Ibu Nilu ya? Ya, di sekitaran wilayah tersebut. Oke, tadi Ibu Nilu sempat menyebut tentang La Nina. La Nina kita yang sudah melemah begitu dalam kondisi kita. Jadi artinya bahwa peluang untuk La Nina itu sebenarnya sudah tidak lagi sebesar yang lalu ya Ibu Nilu ya? Ya, memang sudah mulai melemah, tapi kan ada fenomena iklim yang masih mempengaruhi. Jadi tidak semerta-merta La Nina udah mulai melemah nih, jadi kita bisa santai gitu. Itu sebenarnya belum bisa sih Pak. Iya, dari 22 Zoom yang Ibu Nilu sebutkan tadi gitu, dan tinggal satu Zoom, itu berarti bahwa sebagian besar daerah-daerah kita ini sudah memasuki musim kemarau begitu. Hanya ada sedikit sekali daerah yang ada hujannya di tengah-tengah musim kemarau ini, Ibu Nilu ya? Iya Pak. Jadi, nah ini dia NKT ini sebenarnya kompleks juga sih dari segi sama sifat lokalnya. Jadi kalau kita telaah, atmosfernya itu kan memang dinamis. Tapi ternyata faktor lokal di NTT ini juga cukup berpengaruh kuat yang membuat hujan di suatu wilayah itu bisa terjadi gitu Pak. Padahal di NTT ini dalam 10 hari terakhir saja itu ada 2 peringatan dini, yaitu peringatan dini curah hujan tinggi dan peringatan dini kekeringan meteorologis. Dari updatean informasi yang pernah kita share tanggal 20 Juni 2022, itu tetap masih ada wilayah yang mengalami HTH kategori sangat panjang dan ekstrim panjang. Tetapi ternyata di daerah wilayah sebagian Timur Tengah Utara dan Timur Tengah Selatan itu memiliki potensi curah hujan yang tinggi. Jadi sekompleks itu memang. Kompleks memang. Tapi kalau kita misalnya untuk menentukan Ibu Nilu ya, bahwa satu daerah ini betul-betul mengalami kekeringan yang parah dibanding dengan daerah-daerah lain gitu, itu berarti bahwa tidak kita bisa sama ratakan begitu, bahwa semua daerah punya kondisi yang sama begitu. Pasti harus ada perkiraan-perkiraan khusus yang informasinya kita hanya bisa dapat dari klimatologi misalnya begitu, Ibu Nilu ya. Ya benar Pak. Oke. Ibu Nilu, kalau dalam kondisi kita sekarang ini, hari tanpa hujan, pengamatan hari tanpa hujannya seperti apa Ibu Nilu, supaya menolong kita paling tidak di daerah-daerah tertentu untuk bisa memastikan kondisi kekeringan di sana? Untuk kondisi hari tanpa hujan yang diupdate tanggal 20 Juni 2022, itu memang ada yang kategori sangat panjang di Timur Tengah Selatan sekitar Oebelo, di Kabupaten Kupang sekitar Oemalpa, dan Kabupaten Sumba Timur di sekitar Ranggangaru dan Samanggi. Itu kategori ekstrim panjang. Sangat panjang ya? Kemudian untuk ekstrim panjang. Oh, ekstrim panjang. Untuk yang sangat panjang itu di daerah Kabupaten Kupang di sekitar Oekabiti dan Camplong. Baik.
Baik, baik. Kalau di daerah-daerah yang hari tanpa hujan yang ekstrim itu, Ibu Nilu, kemudian tiba-tiba dalam kondisi tertentu ada gerimis di sana, itu kemudian bisa dikategori berarti sudah masih bisa terjadi begitu, Ibu Nilu ya? Ya, masih bisa terjadi, tapi kalau di kami dikatakan hari tanpa hujan bila di hari itu curah hujannya kurang dari 1 milimeter, Pak. Jadi kalau misalnya sudah terjadi curah hujan 1 milimeter, nah itu sudah masuk kategori hari hujan, bukan hari tanpa hujan lagi. Oke, baik Ibu Nilu, kita akan lanjut lagi apa-apa yang mungkin sampai dengan saat itu, atau mungkin Ibu Nilu ingin berbagi dengan kita potensi 10 hari ke depan begitu. Tapi nanti sudah yang berikut ini kita akan lanjut lagi, Ibu Nilu. Mohon ditahan, nanti kita lanjut lagi, Ibu Nilu. Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang Kanal Inspirasi, dan kita masih bersama dengan Ibu Nilu Rahayu dari Stasiun Klimatologi untuk berbagi dengan kita pendengar terkait dengan kok bisa ya di tengah-tengah musim kemarau yang sudah kita masuki, ini masih ada hujan. Bagaimana dengan perkiraan untuk 10 hari ke depan? Ibu Nilu bisa berbagi dengan kita soal ini, 10 hari ke depan kondisinya seperti apa? Silakan Ibu Nilu. Ya, baik. Berdasarkan update yang telah kami lakukan, yang telah kami share melalui media sosial kami pada tanggal 20 Juni 2022, bahwa di perkiraan 10 hari ke depan, mulai dari tanggal 21 sampai 30 Juni 2022, itu memang masih ada potensi hujan menengah hingga tinggi, di mana kategori menengah ini berkisar 51 sampai 150 mm yang akan terjadi di bagian kecil Kabupaten Manggarai Barat, bagian kecil Kabupaten Manggarai, sebagian kecil Kabupaten Ngada, sebagian kecil Kabupaten Kupang, sebagian kecil Kabupaten Timur Tengah Selatan, sebagian kecil Kabupaten Timur Tengah Utara, sebagian kecil Kabupaten Malaka, dan sebagian kecil Kabupaten Belu. Untuk perkiraan curah hujan tinggi yang berkisar antara 151 sampai 300 mm itu diperkirakan akan terjadi di sebagian kecil Kabupaten Timur Tengah Utara dan sebagian kecil Kabupaten Timur Tengah Selatan. Oke, Ibu Nilu, dalam kondisi seperti ini, himbauan dari klimatologi untuk masyarakat kita seperti apa? Apa yang harus diwaspadai, atau mungkin apa-apa yang harus diperhatikan terkait dengan kondisi yang mana sudah memasuki musim kemarau, tapi masih ada hujan? Silakan Ibu Nilu. Himbauan dari kami, karena masih ada beberapa wilayah yang memiliki potensi curah hujan tinggi, himbauannya untuk wilayah-wilayah yang mengalami potensi curah hujan tinggi itu dilakukan persiapan untuk menampung air hujan supaya bisa dimanfaatkan dalam aktivitas sehari-hari, seperti untuk kegiatan cuci-mencuci dan lain-lain. Namun ada beberapa wilayah yang juga mengalami peringatan kekeringan meteorologi yang ditandai dengan hari tanpa hujan kategori sangat panjang hingga ekstrim panjang. Dihimbau untuk lebih hati-hati lagi, terutama saat melakukan sesuatu yang sifatnya membakar-bakar gitu. Karena itu bisa berpotensi untuk terjadinya kebakaran lahan, apalagi di Kota Kupang sendiri anginnya cukup kencang ya Pak ya. Tidak boleh juga buang puntung rokok sembarangan, karena itu bisa juga memicu terjadinya kebakaran lahan. Dan karena sifatnya kemarau itu kan panas gitu ya Pak ya, berkepanjangan gitu. Nah, supaya nggak dehidrasi itu alangkah baiknya kan perbanyak minum air. Karena kan nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih sehat dari minum air putih. Itu Pak. Baik. Terima kasih Ibu Nilu sudah berbagi untuk petang hari ini tentang kondisi kita saat ini. Sukses selalu untuk tugas-tugasnya. Selamat petang Ibu Nilu. Iya Bapak, terima kasih. Selamat malam.
Waktunya kentongan.